Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan kita kelompok 4. Di sini kita akan menjelaskan tafsir Al-Baidawi. Disimak ya. Tafsir Al-Baidawi. Tafsir Al-Baidawi ini merupakan kitab yang komplit dan tidak perlu penjelasan yang panjang lebar lagi. Hal tersebut dikarenakan jika kita membandingkan kitab tafsir Al-Baidawi dengan kitab tafsir lainnya, kita akan mendapati kenyataan bahwa materi-materi yang telah dijelaskan oleh karya tafsir lain ternyata juga tersedia dalam tafsir Al-Baidawi. Biografi Al-Baidawi. Al-Baidawi merupakan seorang tokoh muslim Persia yang mempunyai reputasi tinggi karena berpengetahuan luas dan banyak memberikan sumbangsi terhadap perkembangan kemajuan dunia Islam dengan menghasilkan berbagai karya dalam beragam bidang ilmu keagamaan. Nama lengkap Al-Baidawi adalah Nasiruddin Abul Khair Abdullah bin Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidawi Al-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Baidha, sebuah daerah yang berdekatan dengan kota Shiraz di Iran Selatan. Di kota inilah Baidawi tumbuh dan berkembang, menerpa ilmu di tempat tersebut dan di Baghdad hingga kemudian menjadi hakim agung di Shiraz, mengikuti jejak ayahandanya. Bagi Al-Baidawi, Baghdad merupakan tempat memperkaya ilmu dan Shiraz menjadi tempat untuk mengaktualisasikan dengan menjadi hakim agung. Hanya saja akhirnya Al-Baidawi mundur dari jabatan tersebut untuk menekuni keilmuan di Tabriz. Guru-gurunya Imam Al-Baidawi. Al-Baidawi memiliki banyak guru, di antaranya ayahnya, Imam Abu Al-Qasim Umar bin Muhammad bin Ali Al-Baidawi, wafat pada tahun 672 Hijriah. Ia mempelajari darinya fikih mazhab Syafi'i. Ayahnya adalah seorang qadhi di Shiraz dan terkenal atas keilmuan dan ketakwaannya. Ayahnya sangat memberikan pengaruh terhadap Al-Baidawi. Dan Imam Al-Baidawi banyak menuliskan perkataan-perkataan ayahnya di dalam karya-karyanya. Yang kedua, Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Kahtai As-Sufi, sahabat Al-Baidawi. Ia belajar darinya tentang zuhud dan ibadah. Yang ketiga, Asy-Syaikh Syarafuddin Umar Al-Busikani Az-Zaki. Beliau wafat pada tahun 680 Hijriah. Beliau juga merupakan salah satu ulama besar. Murid-muridnya Imam Al-Baidawi. Imam Al-Baidawi memiliki banyak murid, di antaranya yang pertama Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Abu Al-Makarim Ahmad bin Al-Hasan Al-Jarbardi, wafat pada tahun 746 Hijriah. Yang kedua, Asy-Syaikh Jamaluddin Muhammad bin Abi Bakr bin Muhammad Al-Muqri. Yang ketiga, Asy-Syaikh Ruhuddin bin Asy-Syaikh Jalaluddin At-Tayyar. Yang keempat, Al-Qadhi Zainuddin Ali bin Ruzbiha bin Muhammad Al-Khanaji, wafat pada tahun 707 Hijriah. Yang kelima, Al-Qadhi Ruhuddin Abu Al-Ma'ali, wafat pada tahun 735 Hijriah. Yang keenam, Tajuddin Al-Hanaki. Wafatnya Imam Al-Baidawi. Beliau wafat pada tahun 685 Hijriah, dan ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 691 Hijriah. Qutbuddin Asy-Syirazi mewasiatkan agar Al-Baidawi dimakamkan di sebelahnya, maka beliau dimakamkan di sebelahnya di Kharandab, Tabriz.
Selanjutnya, jangan bosan dulu ya teman-teman, masih fokus ya. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah karya Imam Al-Baidawi. Imam Al-Baidawi memiliki banyak karya teman-teman. Yang pertama, tafsir yang bernama Al-Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil. Tafsir ini dikenal dengan nama Tafsir Al-Baidawi. Selanjutnya, Minhaj Al-Wusul ila ilmi al-usul dalam bidang usul fikih. Selanjutnya, Ta'wali Al-Anwar fi Usuluddin dalam bidang ilmu kalam. Selanjutnya, Al-Ghayatu Al-Qaswa fi Dirayati Al-Fatwa ala Madhab Asy-Syafi'iyah. Metodologi penulisan Al-Baidawi dalam tafsir Al-Baidawi. Yang pertama, menggunakan pendekatan bil ma'thur. Penggunaan tafsir bil ma'thur dalam kitab ini dapat dilihat melalui penafsiran Al-Baidawi yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Terkadang, Al-Baidawi juga mengambil hadis Nabi Muhammad SAW, mengambil sumber periwayatan para sahabat serta tabi'in untuk menafsirkan suatu ayat atau surat tertentu. Al-Baidawi menyatakan bahwa beliau mengambil dua sumber sebagai bahan rujukan tafsirnya. Yang pertama, mengambil pendapat para sahabat, tabi'in, dan para ulama salaf. Dan yang kedua, beliau mengambil rujukan dari tafsir-tafsir sebelumnya. Penafsiran Al-Baidawi dengan unsur birro'i. Al-Baidawi memberikan keleluasaan pada akal pikirannya dalam melakukan penafsiran. Ro'yu pribadinya tersebut beliau sisipkan secara mahir dan teliti, serta disusun dengan kata-kata yang ringkas untuk memperkuat analisis tafsirnya. Hal ini bisa terlihat dengan banyaknya argumen Al-Baidawi yang dikembangkan dalam menjelaskan ayat, banyak menggunakan dalil akli, alasan rasional. Ada beberapa kaidah yang digunakan oleh Al-Baidawi ketika menafsirkan suatu ayat atau kata dalam Al-Quran. Di antaranya adalah penggunaan tata bahasa, qiraah, munasabah ayat, dan mengambil kisah Israiliyat. Kisah ini akan dijelaskan tersendiri pada pembahasan di depan. Beberapa kaidah yang dipergunakan Al-Baidawi dalam tafsirnya adalah: yang pertama, mengelompokkan surat. Sebelum memberikan penafsiran terhadap suatu surat, Al-Baidawi terlebih dahulu memaparkan jenis suatu surat yang hendak ditafsirkan. Apakah itu termasuk pada kelompok surat Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian Al-Baidawi menyebutkan jumlah keseluruhan surat yang akan ditafsirkan tersebut. Yang kedua, penggunaan tata bahasa. Pendekatan bahasa menjadi suatu yang urgen dalam setiap penafsirannya. Dalam hal ini, Al-Baidawi menjelaskan kata-kata dan istilah yang kurang jelas, menjelaskan hubungan antara satu kata dengan kata yang lainnya, dan kadang-kadang menjelaskan posisi kata dalam struktur kalimat. Hal ini dilakukan Al-Baidawi untuk menguraikan maknanya. Metodologi penulisan Al-Baidawi dalam tafsir Al-Baidawi. Yang ketiga, menggunakan langkah muqarrin dalam menjelaskan ayat, yaitu usaha sadar dalam langkah interpretatif dengan cara mengkomparasikan berbagai pendapat yang berupa periwayatan. Corak penafsiran Al-Baidawi. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, Al-Baidawi sebenarnya tidak memiliki kecenderungan khusus menggunakan satu corak yang spesifik. Secara garis besar, tafsir ini cenderungan mengandung 3 corak: corak fikhi, ilmi, dan lugawi. Latar belakang sosial tafsir Al-Baidawi. Kitab tafsir ini ditulis oleh Al-Baidawi atas bimbingan atau isyarat dari gurunya, Syekh Muhammad ibnu Muhammad Al-Qata'i.
di Tabriz setelah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Hakim Agung di Shiraz. Karya ini, di samping menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan syariat, teologi, filsafat atau hikmah, dan bahasa, juga memuat berbagai macam qiraah, baik yang periwayatannya mutawatir maupun yang syadz. Karya ini banyak dikenal luas baik di dunia Islam maupun Barat, terutama di Eropa. Penulisan kitab ini oleh Al-Baidawi dimaksudkan sebagai madrasah atau sekolah masjid, dan karena itu diberikan dalam bentuk ringkasan dari karya tafsir yang terbaik dan dari masa sebelumnya. Edisi Eropa, karya ini diterbitkan dari 2 jilid di Leipzig pada tahun 1846 dan 1848 yang disunting oleh H.L. Fleischer, dan 2 bagiannya, surat 3 dan surat 12, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Meskipun lantaran karakteristik bahan-bahan kedua surat itu hampir tidak dapat dicerna oleh orang-orang yang tidak menguasai teks bahasa Arab. Terbitnya kitab Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil yang populer dengan nama Tafsir Al-Baidawi, tampaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi Al-Baidawi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal bisa ditilik dari antara lain: pertama, keyakinan Al-Baidawi atas kemukjizatan Al-Quran yang tidak akan pernah ada seorang pun bisa menandinginya. Kedua, adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Diyakini Al-Baidawi merupakan suatu tuntunan untuk direnungi dan ditafsirkan. Ketiga, kekagumannya dalam keutamaan dan signifikasi ilmu tafsir sebagai satu-satunya pondasi dan metodologi dari berbagai ilmu keagamaan lainnya. Sementara faktor eksternal adalah kegelisahan intelektualnya setelah melihat realitas sosial politik yang ada di sekelilingnya. Dalam hal ini, Syekh Muhammad Al-Qata'i sebagai sosok pembimbing spiritualnya yang mempengaruhi dan menyarankan agar tidak lagi aktif dalam struktur lembaga kehakiman dan menyuruh membuat suatu karya tafsir. Dari gejolak yang sering menjadi kegelisahannya tersebut, kemudian mengendap menjadi pemikiran dan pandangan yang merupakan cerminan dari kondisi batinnya, membuat tergugah untuk menafsirkan Al-Quran, dan akhirnya terciptalah suatu karya tafsir yang diberi nama populer Kitab Tafsir Al-Baidawi. Kelebihan tafsir Al-Baidawi. Yang pertama, kelebihan tafsir Al-Baidawi adalah terletak gaya bahasa yang dipakai Al-Baidawi menafsirkan ayat, penggunaan bahasa yang singkat dan praktis sehingga dapat dikonsumsi dengan mudah oleh semua kalangan pembaca. Yang kedua, mengandung banyak ilmu pengetahuan di dalamnya, mulai dari ilmu fikih, gramatika bahasa, dan qiraat. Kekurangan tafsir Al-Baidawi. Yang pertama, pengambilan atau pencantuman hadis sebagai sumber penafsiran yang tidak disebutkan terlebih dahulu sanadnya dan tidak dikemukakan atau tidak diseleksi kualitasnya apakah hadis tersebut termasuk hadis sahih, hadis hasan, dhaif, ataupun hadis mursal. Yang kedua, cenderung mempunyai ketergantungan terhadap kitab tafsir sebelumnya, yakni Al-Kashf karya Zamakhsyari, Mafatih Al-Ghaib karya Fakhr Al-Din Ar-Razi, Jami' Al-Tafsir karya Ar-Raghib Al-Asfihani. Yang ketiga, kelebihan yang ada pada tafsir ini sekaligus menjadi kekurangan tafsir ini sendiri, yaitu tafsir yang dianggap sangat ringkas dalam menggunakan suatu kata ini, tafsir yang seharusnya mudah difahami menjadi sulit untuk dicerna, sehingga memerlukan penafsiran lagi untuk mendapat pemahaman yang mudah. Tanggapan ulama yang cenderung memuji. Yang pertama, Haji Khalifah dalam kitabnya Kashf Az-Zunun menyatakan bahwa tafsir Al-Baidawi merupakan kitab yang sangat penting dan kaya akan penjelasan. Yang kedua, Al-Kazaruni memberikan komentar dengan menyatakan bahwa kitab ini meliputi rangkuman pendapat banyak imam besar dan kejernihan para ulama dalam menafsirkan Al-Quran
dan menguraikan maknanya, menjelaskan kata-kata yang sulit. Yang ketiga, Al-Zahabi mengatakan bahwa tafsir Al-Baghawi ini merupakan salah satu kitab induk di antara berbagai kitab tafsir yang tidak selayaknya disepelekan oleh mereka yang ingin memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan menelaah rahasia-rahasia dan maknanya. Yang keempat, Imam Al-Sayuti berkata dalam kitab Hasyiyahnya bahwa Al-Baghawi bagus dalam meringkas kitabnya ini. Tanggapan ulama yang cenderung negatif. Yang pertama, Yusuf Rahman dalam tulisannya Unsur Hermeneutika Tafsir Al-Baghawi menyatakan bahwa sikap Al-Baghawi yang tidak menyebutkan sumber dalam penafsirannya membuat kita menuduhnya sebagai seorang plagiatis. Yang kedua, Quraish Shihab melihat dari segi corak pembahasannya, menganggap bahwa tafsir ini menjadi semacam disiplin ilmu yang sukar untuk dicerna. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat dipahami dan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.